Yang baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, apa kabar semua? Luar biasa, hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan kegiatan pembahasan P5 dalam pembuatan modul kita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya supaya kegiatan ini juga lancar dari awal sampai akhir. Marilah kegiatan ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ibrahim. Ada Pak Ibrahim di persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Tidak ada hal yang menghalangi kegiatan kita hari ini. Ala hadhihi wa kulli insyaallah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah. Amin amin amin. Allahumma ta'ala bi arifin. Allahumma ta'ala bi arifin. Allahumma ta'ala bi arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bu Titi, yang saya hormati Bu Titi Setianingsih, ya Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Kami bertiga di sini ingin menyampaikan proyek P5 kita dengan tema kewirausahaan. Topik yang kita usulkan dan kita sepakati itu adalah pemeliharaan ikan lele dan produk olahan lele. Tujuan dan target proyek ini adalah tujuannya untuk membantu peserta didik memahami kewirausahaan dengan memahami karakteristik ikan lele dengan cara budidayanya. Kemudian peserta didik membuat produk olahan dari hasil budidaya ikan lele. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri serta gotong royong. Dimensi yang pertama tentang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah elemen akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan. Target pencapaian di akhir fase terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian dimensi kedua, mandiri. Elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Elemen mengembangkan refleksi diri. Target pencapaian di akhir fase melakukan
elemennya kolaborasi, subelemennya ya, subelemennya kerjasama, target pencapaian di akhir fase menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Tim perkembangan subelemen per fase, subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Proyek. Tahapan yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua tahap kontekstualisasi. Yang ketiga tahap aksi. Yang keempat tahap refleksi dan tindak lanjut. Alur proyek. Yang pertama sosialisasi proyek 6JP. Kemudian yang kedua asesmen diagnostik 6JP. Yang ketiga pengenalan jenis ikan. Jadi kenali biar anak-anak tahu yang kita pakai adalah ikan lele, takutnya anak-anak nggak kenal. Kemudian yang keempat materi media budidaya ikan lele 6JP. Yang kelima materi pemilihan ikan lele 6JP. Yang keenam observasi lingkungan sekolah 6JP. Yang ketujuh asesmen formatif. Asesmen formatif 1 5JP, perawatan dan pengamatan 31JP. Asesmen formatif 2 5JP. Kemudian panen raya 6JP. Praktik pengolahan lele menjadi abon ataupun olahan lainnya ya, itu 10JP. Asesmen formatif 3 5JP. Evaluasi dan refleksi 6JP. Proses pembuatan abon dan juga bahan olahan lele lainnya 10JP. Persiapan perayaan 6JP. Dan terakhir perayaan hasil belajar 6JP. Tahapan proyek. Pertama sosialisasi proyek, memahami proyek penguatan profil Pancasila. Aktivitasnya siswa mengikuti kegiatan diskusi kelas bersama-sama untuk memahami proyek penguatan profil belajar Pancasila. Langkah pembelajarannya, guru menyiapkan bahan diskusi, kemudian pemaparan proyek, serta tanya jawab tentang kegiatan proyek. Hasil yang diharapkan, siswa memahami kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta tujuan dari proyek pemeliharaan dan pengolahan ikan lele menjadi produk olahan. Tahapan yang kedua, asesmen diagnostik, itu mengetahui kompetensi dan pemahaman awal siswa tentang budidaya ikan lele dan pembuatan abon ataupun olahan hasil lele lainnya. Aktivitas siswa mengerjakan asesmen diagnostik tentang topik yang diangkat, yakni budidaya ikan lele dan pembuatan abon ataupun juga produk olahan dari lele. Langkah pembelajaran, guru memberikan instrumen tes, kemudian siswa mengerjakan secara mandiri. Ini contoh instrumennya LKPD ya. Ini contoh asesmen diagnostiknya.
jenis makanan apa yang dapat menggunakan bahan ikan lele. Nah ini tadi ya, hasil yang diharapkan guru dapat memetakan siswa berdasarkan kompetensi dan pengetahuan awal siswa sebelum mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tahapan yang ketiga, materi pengenalan jenis ikan dan tempat hidupnya. Mengetahui jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan dan tempat hidupnya. Aktivitasnya siswa dikenalkan dengan berbagai jenis ikan yang dapat dibudidayakan serta tempat hidupnya. Langkah pembelajaran, guru menyiapkan materi, kemudian pemaparan materi tentang berbagai jenis ikan yang dapat dibudidayakan serta tempat hidupnya. Tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan. Bisa kita putar video, kita akan kasih tayangan gitu ya. Hasil yang diharapkan siswa dapat memahami jenis ikan budidaya dan tempat hidupnya dengan baik dan benar. Tahapan proyek yang keempat, materi media budidaya ikan lele. Mengetahui dan memahami media pemeliharaan serta cara budidaya ikan lele. Aktivitasnya, siswa memperhatikan penjelasan tentang media pemeliharaan dan cara budidaya ikan lele. Langkah pembelajarannya, guru menyiapkan materi, kemudian pemaparan materi tentang media pemeliharaan dan cara budidaya ikan lele. Ya, kemudian tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan. Nah, kita mungkin karena kita di sekolah sudah punya tempat penangkaran kali ya, kolam lele ya, pembudidayaan, anak-anak akan kita bawa ke sana biar mereka tahu ini loh yang waktu itu kita udah pernah tanam bibitnya ya, maksudnya kan udah mungkin besar bisa lele perkembangannya ya, lele ini itu ukuran berapa yang mungkin bisa dijadikan olahan gitu ya. Hasil yang diharapkan siswa dapat mengetahui dan memahami media pemeliharaan serta cara budidaya ikan lele. Kemudian tahapan yang kelima, materi pemilihan benih ikan lele. Mampu mengidentifikasi benih ikan lele yang berkualitas. Siswa mengikuti kegiatan menggali wawasan tentang benih ikan lele. Langkah pembelajaran, mendatangkan narasumber. Narasumber memberikan penjelasan tentang pemilihan benih ikan lele. Siswa memilih benih ikan lele, tanya jawab tentang materi yang telah dijelaskan. Hasil yang diharapkan siswa mampu mengidentifikasi benih ikan lele yang berkualitas sebagai langkah awal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Narasumbernya mungkin bisa Pak Amsar kali. Pak Amsar kan pernah tuh buat lele di itu tuh ya, lele dengan kangkung Bu ya, ya pernah kan ya, bisa jadi mungkin nggak gede, nggak gede-gede kan ya. Kemudian tahapan proyek ke-6, observasi lingkungan sekolah. Mampu menjelaskan tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta menampilkan sikap perilaku ramah lingkungan. Aktivitasnya siswa mengikuti kegiatan observasi lingkungan sekolah. Langkah pembelajaran, persiapan observasi, menyiapkan lembar observasi, menyampaikan tata tertib observasi, membagi siswa dalam beberapa kelompok. Pelaksanaan observasi, siswa bersama guru mengamati lingkungan sekolah, mencatat hasil pengamatan di lembar observasi, memilah tindakan yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Hasil yang diharapkan siswa mampu menjelaskan tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta menampilkan sikap perilaku yang ramah lingkungan. Lembar ini ya, ini observasinya. Ini lembar observasinya seperti ini, sangat baik itu baik, tidak baik. Ya, pertanyaannya bagaimana keadaan lingkungan sekolahmu? Jadi anak-anak diminta mengamati lingkungan sekolah. Ya, apakah bersih? Ya, sekolah
memiliki kolam ikan, keadaan kolam ikannya bagaimana, terawat atau tidak, kolam ikannya dimanfaatkan atau tidak gitu ya. Kan kolam ikan kita dimanfaatkan untuk budidayaan lele. Asesmen formatif yang ketujuh, mengukur capaian subelemen menjaga lingkungan sekitar. Siswa mengikuti kegiatan asesmen formatif 1. Maka pembelajarannya, guru menyiapkan asesmen formatif 1. Siswa diberi tugas menjelaskan tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan dalam bentuk tes tulis. Saat siswa menunjukkan sikap perilaku ramah lingkungan dan guru melakukan pengamatan terkait sikap tersebut. Hasil yang diharapkan, siswa menampilkan sikap menjaga lingkungan sekitar. Nah, ini adalah tempat asesmen formatif 1. Ya. Belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ya. Kemudian 8 adalah perawatan dan pengamatan. Mampu merawat benih ikan lele hingga tumbuh menjadi ikan lele dewasa yang siap dipanen. Aktivitasnya, siswa dengan bimbingan guru melakukan tahapan perawatan dan pengamatan proses tumbuh kembang ikan lele. Ya. Kemudian langkah pembelajarannya, menyiapkan media pemeliharaan ikan lele, pemilihan bibit lele yang berkualitas, memasukkan benih ikan lele ke media pemeliharaan. Siswa dibentuk kelompok untuk melakukan perawatan dan pengamatan tumbuh kembang lele dengan bimbingan guru. Ya. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki pengalaman dalam budidaya ikan lele. Mungkin untuk saat ini kita satu kolam lele itu maksudnya kita barengan gitu, tidak dipisah kolamnya kan, barengan. Sudah dilaksanakan, ada jadwalnya, misalkan kelas 5 ini dan ke-9 asesmen formatif 2, mengukur capaian subelemen mengembangkan refleksi diri. Aktivitasnya, siswa mengikuti kegiatan asesmen formatif 2. Maka pembelajaran, guru menyiapkan asesmen formatif 2. Siswa merefleksikan kemampuan apa yang dia miliki sebagai pengalaman baru, kemampuan apa yang belum dimiliki dan ingin segera didapatkan. Adakah kesulitan yang ditemukan dan apa penyebabnya melalui tes tulis. Hasil yang diharapkan, siswa mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya, serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran pengembangan dirinya. Ya, ini yang asesmen formatif 2 sama seperti tadi ya, sama dengan formatif 1. Ada nama siswa, ya, siswa yang bisa. Yang ke-10, panen raya, mampu bekerja sama dalam kelompok dalam kegiatan memanen ikan lele. Siswa memanen ikan lele dan mengolahnya menjadi sabun serta bahan olahan produk lele lainnya ya. Kemudian menceritakan pengalaman selama melakukan perawatan ikan lele hingga memanen ikan lele. Langkah pembelajaran, siswa melakukan persiapan panen raya. Siswa bekerja sama memanen ikan lele. Guru membimbing siswa dan mendokumentasikan momen panen ikan lele. Ya. Hasil yang diharapkan, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memanen ikan lele. Tahapan ke-11, praktek pengolahan lele menjadi produk olahan.
memahami dan mempraktekkan cara membuat olahan lele. Aktivitasnya siswa memperhatikan penjelasan tentang pengolahan produk olahan lele lalu mempraktekannya. Ya, jadi kan kita ini ada 4 kelas nih. Jadi kita punya produk, tiap kelas punya produk masing-masing, ya, punya olahan lele masing-masing. Kalau kelas 5A itu produk olahannya dimsum, kelas 5B nugget, kelas 5C bakso, kelas 5D itu abon. Dan itu nantinya kita punya variasi juga gitu, walaupun tiap kelas kan misalkan dimsum, nanti di kelas itu kan dibagi 3 kelompok. Nanti misalkan dimsum pedes banget gitu, dimsum ori atau apa gitu, ini kita ya dimsum sudin. Informatif yang ketiga, mengukur capaian elemen kerjasama. Siswa mengikuti kegiatan asesmen formatif 3. Maka pembelajarannya guru melakukan pengamatan terkait sikap kerjasama siswa dalam kelompoknya. Siswa mengisi lembar penilaian diri tentang sikap kerjasama yang telah dilakukan. Hasil yang diharapkan siswa dapat menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Gambarnya sama seperti asesmen yang pertama, kedua. Kemudian yang ke-13, evaluasi dan refleksi. Siswa mampu menghasilkan karya selama proyek yang disusun secara sistematis dalam portofolio proyek. Aktivitasnya siswa memilih dan memilah hasil dokumentasi kegiatan selama proyek yang disusun dalam portofolio proyek. Maka pembelajarannya siswa memilih dan memilah hasil dokumentasi kegiatan selama proyek yang disusun dalam portofolio proyek. Kemudian siswa mengkomunikasikan portofolio yang telah disusun, guru memberikan umpan balik. Hasil yang diharapkan siswa mampu melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya serta situasi yang dapat mendukung dan menghambat pembelajaran dan pengembangan diri. Aktivitas yang ke-14, proses pembuatan produk olahan lele. Pembuatan produk olahan lele, siswa praktik membuat produk olahan lele yang akan dipasarkan. Maka pembelajarannya siswa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pembuatan produk olahan lele. Dia siswa mengerjakan proses pembuatan produk olahan lele. Hasil yang diharapkan siswa mampu menciptakan produk yang menjadi kebanggaan. Kemudian persiapan perayaan hasil
masih belajar berupa hasil olahan lele yang telah diolah menjadi produk makanan melalui kegiatan bazar dan dapat mengkomunikasikan pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan proyek di hadapan tamu bazar. Ya, demikianlah refleksinya nggak ada ya. Refleksinya belum. Sekian presentasi dari kelas kami. Kami minta saran, masukan gitu ya. Mungkin ada mungkin masih ada kekurangan di modul kami ini. Minta saran dan masukan. Terima kasih. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Terima kasih. Pak Thomas. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sedikit aja ya ingin menyampaikan setelah tadi menyimak paparan yang saya oleh Firma terkait dengan proyek penguatan perubahan Pancasila kelas 5 ya, ada kelas C. Tadi di sana temanya kewirausahaan, dimensi yang dikembangkan iman utama pada bangsa dan mulia, terus juga mandiri dan gotong royong ya. Nah tadi saya menyimak, saya tertarik pada tadi tahapan aktivitas proyeknya ya. Tadi di sana itu ada penanaman bibit lele kan begitu kan. Nah setelah penanaman bibit lele, terus lele tersebut dibudidayakan dulu kan, dirawat dulu begitu kan, hingga menjadi besar dan siap dipanen kemudian diolah. Ya kalau tadi saya menyimak seperti itu. Nah kaitannya dengan proyek P5 ini ya, itu kan kita itu berapa hari? 20 hari apa 23 hari? Kalau kita sudah memulainya dari bulan September. Untuk apa nih berarti? Oke ya, berarti sudah diawali dari ininya dulu ya, penanaman bibitnya dulu ya. Nah itu untuk penanaman bibitnya kan ya itu tadi yang makanya saya tanya benang merahnya, karena kan ini apa namanya tadi belum dijelaskan tadi ya di awal gitu. Jadi penanaman bibit lelenya ternyata sudah memang jauh-jauh hari ya dari sebelum artinya sebelum sebelum tahapan awal dilaksanakan gitu ya tadi ya berarti ya. Nah berarti dijelaskan dulu di sana tuh ya bahwa penanaman tadi kan di sana ada langkah awal ya, tahapan pengenalan tuh ya, tahapan pengenalan di sana tadi menyampaikan dulu gitu kan apa namanya apa dan bagaimana ikan lele, kemudian terus juga mungkin pengenalan ikan lele, manfaat dan sebagainya begitu kan. Nah kemudian di tahap berikutnya sepertinya apa namanya baru
itu tadi ada penanaman bibit lele gitu di tahap berikutnya, coba deh. Dan di tahap berikutnya ya, itu kan ada asesmen diagnostik tadi. Nah, di tahap berikutnya pengenalan dulu nih, kan ya, ini betul nih, pengenalan. Nah, setelah pengenalan ini berarti kan sudah dimulai kan? Nah, sudah dimulai. Nah, nanti di tahap berikutnya ada penanaman, coba penanaman. Di tahap berikutnya. Karena logika kita berpikir bahwa penanaman bibit lele tadi setelah pengenalan gitu. Ya, padahal pengenalan dimulai dari hari pertama mungkin. Nah, jadi di sini nanti dijelaskan nih, ya, jangan ngambang dalam arti kata nanti kita yang baca punya persepsi masing-masing gitu. Misalnya pemilihan bibit lele ini ya sudah dilakukan sebelum pengenalan itu ternyata gitu. Nah, yang menanam bibit lele ini siapa gitu? Muridnya atau gurunya kan begitu. Nah, ketika muridnya menanam bibit lele, artinya pada saat itu peserta didik sudah mengenal gitu. Tetapi di situ tahap pengenalannya belakangan gitu. Nah, ini saya pengen tahu juga nih nanti argumentasinya seperti apa gitu dari tim penyaji kan seperti itu, karena logika berpikir saya setelah pengenalan dia terus penanaman bibit lele. Nah, terus kalau dijawab, oh ini penanaman bibit lelenya sudah sebelumnya, berarti sebelumnya anak sudah mengenal. Ini pemikiran saya aja sih gitu ya. Nah, ini nanti coba nih dijelaskan argumentasinya seperti apa. Saya juga pengen tahu juga gitu kan. Karena ini kan termasuk tahapan yang dijelaskan dan tahapan proses pengerjaan proyek ini kan seperti itu. Nah, mungkin nanti dari sini ketika menjumpai oh iya ya, ternyata menjumpai ini maksudnya kendala argumentasi misalnya gitu, menjumpai kendala argumentasi kan bisa mencari opsi lain gitu. Nah, sebelum proyek ini dijalankan, ini ada bagusnya dulu nih modul ini dikerjakan sekarang kan seperti itu. Nah, kalau nanti mentok di argumentasi, berarti cari opsi lain. Wah, seperti apa berarti? Nah, ini saya coba tadi mengkritisi aja ya. Jadi yang tadi saya simak ya, bukan berarti mencari kekurangannya apa bagaimana gitu. Saya mau dengar juga gitu nanti penjelasannya seperti apa begitu. Nah, kemudian yang kedua kembali ke tadi disampaikan ada asesmen, termasuk asesmen diagnostik ya tadi ya. Nah, asesmen diagnostiknya tadi yang saya baca itu ya diagnostik kognitif. Nah, nggak muncul diagnostik non kognitif. Nah, apakah di situ nggak penting? Kalau penting, kenapa nggak dimunculkan? Nah, itu pertanyaan kritisnya ya. Gitu. Kalau dirasa penting, kenapa nggak dimunculkan gitu? Asesmen non diagnostiknya, non kognitifnya gitu. Kalau tadi dari kaitan pertanyaan itu asesmen diagnostik non kognitif semua gitu. Nah, makanya benang merahnya pertanyaan saya, apakah tidak penting asesmen diagnostik dalam kaitan dengan itu proyek itu gitu. Ya, itu dua. Yang satu itu dari yang ketiga asesmen formatifnya tadi udah, tapi asesmen sumatifnya belum dimunculkan. Iya, itu aja sih. Mungkin pertanyaan atau tanggapan dari saya itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya. Dan memang kita untuk pemilihan ini sudah kita laksanakan, karena kalau mengingat kita melakukannya setelah P5 itu nggak mungkin ya, karena waktunya cuma 15 hari. Jadinya kita melaksanakannya jauh-jauh hari, karena pemilihan itu juga nggak sebentar. Karena saya juga pernah melaksanakannya, tapi juga nggak gede-gede gedenya. Jadi yang gede makanan kecil ya, yang gede makanan kecil jadinya habis lelenya. Jadi kita laksanakannya sebelumnya. Dan nanti mungkin kita menjelaskan ke anak untuk pengenalan, gimana ya, kita kata-kata kita aja kali Pak ya, nanti anak-anak kita akan melaksanakan P5 dengan ini
diskusi lagi bagaimana cara menyampaikan yang baik kepada anak-anak gitu. Yang pasal seperti apa biar anak-anak juga nggak rancu gitu yang membaca. Nanti kita juga akan jelaskan gitu Pak, yang di sini akan kita tambahkan lagi supaya pembaca lebih jelas gitu. Dan mungkin tahap-tahapannya lagi ini memang agak kurang detail gitu ya. Jadi nanti mungkin kita akan tambahkan lagi. Ya, terima kasih Bu Anis. Jadi tadi dijelaskan terkait dengan pemahaman terhadap anak berarti ya. Nah, ini sih saya mungkin ada opsi lain masukan aja ya. Jadi ketika tahap pengenalan itu kan memang tahap awal kan pengenalan gitu kan. Makanya tadi saya tanyakan ternyata sebelum tahap pengenalan kok anak sudah menanam bibit. Nah, ketika anak menanam bibit itu kan dia mengenal kan. Nah, makanya nanti opsinya seperti ini masukan dari saya bahwa bibit yang ditanam adalah bibit yang sudah berusia misalnya 1 bulan gitu. Nah, gitu kan, 1 bulan. Jadi, 1 bulan ini udah segede ini nih gitu. Nah, kemarin di tahap awalnya pengenalan bahwa ini lele berkembang biak selama 2 bulan bisa dipanen misalnya gitu. Ini opsi aja. Jadi anak menanam bibit bukan dari bibit yang kecil gitu, tapi dia udah setengah tanggung gitu. Itu kan kita beli bibit kan ada yang setengah tanggung juga gitu kan. Seperti itu misalnya ini opsi gitu. Opsi yang kaitannya dengan tadi supaya nggak rancu di tahap pengenalan, tapi ketika anak baru dikenalkan ternyata sebelum tahap kenal itu anak sudah menanam bibit. Artinya ketika anak menanam bibit kan sudah mengenal duluan gitu. Nah, jadi nanti ketika menanam bibit mungkin gitu argumentasinya aja sih, kalau pelaksananya sih memang mungkin jauh-jauh hari sudah dipersiapkan gitu. Tapi maksudnya gini, strategi dari proyek P5 ini bahwa penanaman bibit adalah bibit yang sudah berusia 1,5 bulan misalnya, atau sudah berusia 1 bulan gitu, ditanam di media kolam kita gitu, misalnya seperti itu gitu. Nah itu sih inian saya aja ya, gambaran supaya benang merahnya dapat nih, karena dia memang istilahnya apa, pengenalannya jadi tahapannya runut gitu. Iya gitu, jadi kayak gitu. Jadi ya ada baiknya pas bibit lele yang ditanam sudah berusia 1 tahun, 1 bulan 2 minggu misalnya gitu misalnya. Tapi ya mungkin ada argumentasi yang lain yang ternyata lebih lebih bisa diterima. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sarannya ya. Baik, nanti juga akan kita sampaikan karena seperti itu ya, Pak ya. Jadi tetap alur kita berjalan seperti yang kita rencanakan, dan nanti waktu pengenalan itu kita kembali ke sana. Walaupun dia udah tahu, udah pernah melaksanakannya, kita kasih tahu karena ini adalah kita menanam bibit yang sudah berumur lebih dari 1 bulan, jadi segerinya seperti ini. Jadi nanti pas waktu alur kita Di pengenalan ya, pengenalan kan nanti nih kalau bibit kecil nanti 2 minggu segini nih udah ada gambar lelenya, sebulan udah segini nih. Nah nanti kita akan beli yang segini nih misalnya kayak gitu, tahapan pengenalan kan gitu. Nah baru penanaman bibit yang usia 1 bulan gitu. Itu kan lebih realistis juga. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang menambahkan sesuatu yang baik. Ya, izin memberikan saran aja sih, bukan hanya. Jadi tadi mungkin menyambungkan dari Pak Hartono. Jadi di tahap pengenalan itu mungkin kan karena kelas 5 memang udah lebih dulu nanam ya, menyebar benih gitu kan. Katakanlah itu sudah ada masalah gitu, nggak usah mereka menyebarkan benih. Terus katakanlah mungkin udah ada yang mati ya, ada yang mati dan lain-lain. Jadi mungkin di tahap pengenalan itu bisa level
Mas Irma, ibaratnya bukan pengenalannya itu lebih ke ini sih, maksudnya lebih menggali, lebih ke observasi. Jadi di tahap pengenalan itu mereka lebih ke menggali informasi, kenapa lele itu bisa mati, apa sih yang mereka rasakan ketika mereka merawat lele gitu, termasuk yang tadi Pak Hartono sampaikan kayak berapa lama itu bisa dipanen dan lain-lain. Mungkin kegiatan yang udah dilakukan itu bisa dijadiin masalah gitu sih Bu. Maksudnya buat masuk ke tahap pengenalan untuk bisa katakanlah menggali informasi, pencarian data kan bisa masuk juga ya nanti kegiatannya itu anak-anak nantinya akan masuk kepada entah itu mereka membuat data statistik yang sederhana itu kan mungkin bisa masuk biar apa namanya, karena mereka kan mungkin kelas 4-nya udah pernah, jadi mungkin lebih aktivitasnya mereka lebih ini lagi apa, lebih bernalar gitu sih mungkin cara Terima kasih Bu Rosi atas sarannya. Sama nanti saya tambahkan dalam terima kasih atas perhatiannya. Siap-siap pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi kelompok kita, semoga bisa bermanfaat. Siang Bapak Ibu, yang kami datang kita semua, teman-teman bisnis, SDN, TDS, kami dari grup kelas 6 yang akan menyampaikan sedikit hasil dari proyek P5. Karena kami boleh ya seperti kelas 3, kami berusaha untuk ikut serta ya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kelas 6 mengambil tema kearifan lokal, muatan pelajarannya PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Judul proyek Tari Kreasi Daerah kelas 6, alokasi waktu 22 kali 35 menit atau 22 JP. Tersusun guru kelas 6 TDS nomor 1. Di sini kita ambil kompetensi dasarnya, KD-KD-nya yaitu PKN 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang ketiga SBDP KD 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Adapun tujuan dari proyek ini, ya, latar belakang pemilihan proyek ini, ya, dimana kita mengetahui anak-anak zaman sekarang itu sudah semakin berkurang mengetahui tari kreasi daerah, ya. Nah, jadi kami mengambil proyek ini, ya, anak-anak di mana sudah selalu lebih mengenal kesenian modern, ya, apalagi kalau sekarang lagi ngomongnya tuh Korea, ya. Jadi kita mengambil tema ini, ya, dengan harapan supaya anak-anak lebih mencintai lagi tari daerah yang ada di negara kita. Tujuan proyek mempraktikkan berbagai jenis tari kreasi
kreasi daerah Nusantara. Pemetaan dimensi, di sini kita ambil dimensi berkebinekaan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemen mendalami budaya dan identitas budaya. Targetnya mengenal berbagai jenis tarian daerah. Aktivitas mengeksplor berbagai jenis tarian tradisional daerah Indonesia dari berbagai sumber atau media. Dimensi yang kedua, bergotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemen kerjasama. Targetnya menampilkan tari kreasi daerah dalam kelompok. Aktivitasnya belajar dan berlatih bersama teman kelompok untuk menari sebuah tari kreasi secara kompak. Dimensi yang ketiga, kreatif. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Subelemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Targetnya memadukan tarian tradisional daerah dengan tarian modern dalam sebuah gerakan tari kreasi. Aktivitasnya menampilkan sebuah tari kreasi daerah secara berkelompok dalam gerakan yang kompak. Aktivitasnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Budi. Ya. Lanjut teman-teman. Aktivitasnya yang pertama, alur aktivitas proyek. Di sini kelompok kami mengelompokkan aktivitasnya dalam 7 tahapan, di mana tahap pertama yaitu peserta didik secara individu mengeksplor berbagai jenis tarian daerah Indonesia melalui berbagai sumber seperti video, YouTube, TikTok, atau media lainnya. Kemudian menuliskan laporan hasil eksplorasi berdasarkan apa yang diamati melalui laporan hasil pengamatan. Itu ada 2 JP ya. Ini tahap pertama, ini bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menentukan jenis tarian daerah yang dipilih. Di sini menentukan alat dan bahan yang diperlukan serta jadwal latihannya, 2 JP juga. Tahap ketiga, peserta didik berlatih dalam kelompok masing-masing atas bimbingan pelatih, misalnya di sekolah diawasi oleh guru-guru, atau misalnya mereka latihan di rumah sesama teman kelompoknya diawasi orang tua. Peserta didik juga mengisi lembar penilaian antar teman dalam kelompok melalui lembar observasi yang diberikan. Ini 4 JP. Tahap keempat, peserta didik memantapkan latihan bersama dalam kelompok masing-masing, 4 JP. Tahap kelima, persiapan gladi serta aksesoris yang dibutuhkan. Di sini gladi resik kali ya maksudnya, 4 JP. Tahap keenam, pentas, 4 JP. Lalu tahap yang terakhir, tahap ketujuh, evaluasi, 2 JP. Yang kedua, aktivitas kedua yaitu tahapan kegiatan. Tahap ke atas nih. Aktivitasnya pentas tari kreasi. Tujuannya mempraktekkan berbagai jenis tari kreasi daerah Nusantara. Alokasinya 4 JP. Di sini persiapannya dibacakan nggak teman-teman? Perlu dibacakan ya. Tahapannya, guru mendampingi peserta didik untuk memastikan setiap persiapan telah matang sebelum peserta didik menampilkan tari kreasi secara berkelompok. Artinya kita guru A, B, C masing-masing di kelas berlatih, siswa kita mengawasi ya. Yang kedua, guru berkoordinasi dengan pihak panitia tentang penggunaan lagu, musik pengiring dalam pertunjukan tari kreasi yang akan ditampilkan. Ketiga, peserta didik menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum memulai penampilan tari kreasi daerah. Dan yang keempat, peserta didik menampilkan tari kreasi daerah secara berkelompok berdasarkan jenis tarian yang dilatih sebelumnya. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu evaluasi. Yang pertama, guru dan peserta didik mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan untuk mengetahui kendala, kelemahan atau kekurangan serta kelebihan yang diperoleh selama pelaksanaan awal sampai pentas tari kreasi daerah. Yang kedua,
Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan, perbaikan, dan peningkatan pada aktivitas berikutnya. Yang kelima, di sini ada rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya dimensi kebinekaan global yang tadi di atas mendalami budaya dan identitas budaya. Aspeknya yaitu pengetahuan. Ada skornya 4, 3, 2, dan 1. Bergotong yang pengetahuan ini masuk dalam bahasa tadi ya, karena kan yang minggu lalu kita presentasi katanya karena kita masih kelas 6 artinya kurikulum K13, jadi alangkah baiknya kalau dipadukan dengan kita yang sudah kita pelajari Gumer. Jadi akhirnya kita ambil 3 mapel tadi, bahasa Indonesia, PKN, dan SPDP. Jadi yang berkebinekaan global ini, aspek pengetahuan ini termasuk ke bahasa Indonesia. Kemudian yang bergotong royong kerjasama, aspeknya yaitu sikap, ini yang PKN ya. Skornya juga 4, 3, 2, dan 1. Kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sini keterampilan inilah SPDP ya. Di sini skornya kalau 4, kreatif dalam menampilkan tari kreasi daerah secara berkelompok dalam gerakan yang kompak, nilai 4, skornya 4. 3, kreatif dalam menampilkan tari kreasi daerah secara berkelompok namun ada satu gerakan yang kurang kompak, itu skornya 3. Kemudian skor 2, kreatif dalam menampilkan tari kreasi daerah secara berkelompok namun ada 2 gerakan yang kurang kompak, dan skornya 1, kreatif dalam menampilkan tari kreasi daerah secara berkelompok namun ada 3 atau 4 gerakan yang kurang kompak. Yang keenam, ada lampiran lembar kerja peserta didik. 1. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia. KD-nya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikatornya, berdasarkan hasil pengamatan berbagai jenis tari kreasi daerah Indonesia melalui berbagai sumber, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan dengan benar. Aspeknya pengetahuan. Sini ada petunjuknya. Petunjuknya adalah anak-anak setelah mengamati berbagai jenis tarian daerah dari berbagai daerah di Indonesia, buatlah laporan hasil pengamatanmu tentang beberapa jenis tarian tersebut dengan mengisi lembar hasil pengamatan berikut. Jadi lembarannya seperti ini, laporan hasil pengamatannya. Yang kedua, yang muatan pelajaran PKN, KD-nya menyimpulkan informasi berbagai teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikatornya, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aspeknya sikap, petunjuk anak-anak, cermati pernyataan berikut, kemudian berilah tanda checklist. Pada skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang, sesuai dengan apa yang benar-benar kamu rasakan atau alami. Di sini semua anak dapat lembar seperti ini, tuliskan nama, kemudian ada nama teman. Jadi artinya jadi dia mengamati teman, antar teman ya, boleh dibilang. Iya. Ada pernyataannya, ada nomor 1 sampai dengan 10. Yang pertama, teman saya berdoa sebelum memulai kegiatan, itu nanti dia yang memberikan skornya. Yang kedua, teman saya datang tepat waktu. 3, teman saya mau berlatih dengan serius. 4, teman saya selalu memberikan pendapat. Yang kelima, teman saya mau mendengarkan orang lain. 6, teman saya mau berteman dengan siapa saja, nanti antar teman menilai pada waktu berlatih. Yang ketujuh, teman saya mau mendengarkan perintah saat berlatih. 8, teman saya menikmati latihan bersama. 9, teman saya bersemangat dalam latihan. Dan yang ke-10, teman saya memberikan petunjuk jika ada teman lain melakukan kesalahan. Jadi ini aspek sikap tadi ya, yang PKN. Nah, di sini ada
sini ada skornya nanti tadi. Ya, ada nilai yang diperoleh berapa. Muatan pelajaran yang ketiga SPDP, KD-nya memahami penampilan tari kreasi daerah, indikatornya menampilkan tari kreasi daerah Indonesia, aspeknya keterampilan. Ini contoh lembar penilaiannya teman-teman. Nama kelompok, anggota, kan di sini kita satu kelas itu dibagi 5 kelompok. Kita ada 29 anak, jadi ada yang 6, kemudian yang kelompok terakhir itu ada 5 orang. Sini aspek penilaiannya menyangkut 1 wiraga, 2 wirasa, 3 wirama, 4 kreativitas, 5 kekompakan, dan yang ke-6 aksesoris, serta yang ke-7 harmonisasi. Kita jumlahkan, inilah lembar penilaiannya. Cukup sekian teman-teman, ini hasil dari kelompok kita kelas 6. Mohon masukannya, sarannya, atau bahkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Siapa dulu deh? Bentar. Ya, baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya menyimak ya paparan dari teman-teman kelas 6. Ada 2 sih yang menjadi konsen saya ya terkait dengan tanggapan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi ya ini sih mungkin penting gak penting ya. Tadi di situ disebutin tahapan deh, coba deh tahapan ya. Nah, kolom tahapan. Nah, kolom tahapan ini ya ini kembali mungkin penting gak penting. Kirain saya tahapannya itu kalau tahapan gitu, tahapan pengenalan, terus tahapan apa gitu. Jadi bukan tahapan nanti tulisnya pertama, kedua, ketiga, karena di sebelah kiri kan sudah ada nomornya gitu. Ya, ini sih penting gak penting sih, tapi di mindset saya kalau ngomongin tahapan, kirain saya tahapan pengenalan dulu nih gitu. Nah, ya kan, terus deskripsinya seperti apa, itu udah bener deskripsinya, tahapan pengenalan kayak gimana gitu kan. Terus di tahapan pengenalan ada berapa kali ini gitu kan. Nah, ini yang kepikiran saya di kolom tahapan itu munculnya gitu. Pengenalan, terus tahap aksi, tahap refleksi misalnya seperti itu. Ini yang di pikiran saya. Tapi kan di situ tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah itu nanti monggo bisa didiskusikan lagi. Ya itu fokus saya tadi yang pertama. Nah yang kedua fokus saya kembali lagi kepada tadi modul ini. Nah teman-teman semuanya mungkin ini buat kita semua ya bahwa saya kembali tarik ke benang merah di awal kurikulum merdeka. Nah teman-teman, kurikulum merdeka dilaksanakan ya dalam dua ini teman-teman, dalam dua apa ini namanya ya. Jadi maksud saya gini, di dalam struktur kurikulum merdeka itu ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan K5, ya kan? Jadi yang terkait dengan pengetahuan, sikap, keterampilan itu ada di intrakurikuler itu, pembelajaran di intrakurikuler itu. Nah, K5 ini adalah khusus untuk menggali pengembangan profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah, benang merahnya tadi di situ di asesmen muncul aspek ya. Nah, ini dia aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, menurut saya itu dihapus aja karena nanti bikin rancu, karena kalau aspek ini adanya di intrakurikuler gitu. Ya ini pemikiran saya sih gitu. Nanti mungkin bisa didiskusikan lagi gitu. Ya, jadi mungkin ini karena kelas 6
kelas 6 itu kan kurikulum merdeka. Jadi mungkin berangkat dari konsep kurikulum merdeka gitu. Konsepnya kalau di sana itu kan memang itu pembelajaran intrakurikuler gitu. Jadi ini muncul nih di sini gitu. Nah, tapi di pedoman P5 ini kan fokus mengembangkan ya karakter profil pelajar Pancasilanya gitu, di mana di sana ada 6 dimensi itu yang dikembangkan gitu, yaitu dimensi itu yang ada di situ: beriman, bertakwa kepada lima dasar mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalistis gitu. Nah, fokus ke situ gitu. Jadi menurut saya di sini nggak perlu dimunculkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karena itu kalau menurut saya jadi bikin rancu gitu. Nah, ini sih ini masukan dari saya aja, karena di konsep saya bahwa ini P5 itu memang kesana gitu arahnya gitu, ke yang 6 dimensi itu gitu. Nah, sementara pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu adalah asesmen yang ada di intrakurikuler gitu. Nah, itu memang dipisahkan gitu, dioper ke P5 kalau mau profil pelajar Pancasila. Penilaiannya memang dioper ke P5 gitu. Makanya diadakan proyek P5 itu memang tujuannya untuk memaksimalkan itu tadi, pembentukan karakter, nilai-nilai profil pelajar Pancasila di situ gitu. Nah, sehingga kalau yang aspek ini fokusnya memang sudah dibagi tuh. Kalau yang saya baca dari ini ya, dari yang saya amati dari Permendikbud nomor 56 tahun 2002, ya mungkin itu sih yang menjadi tadi fokus pengamatan saya, dan ini yang ingin saya ungkapkan aja sih terkait dengan modul ini gitu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas. Ya, ya silakan Pak. Maaf ya Pak Hari ya. Ya. Saya sekedar ini tapi ditanyakan lagi. Oke. Ya. Enggak, nih saya cuma ini, kalau yang Pak Har bilang itu betul. Tapi sepemahaman saya kemarin, karena kita juga memang masih kurikulum 13, kemarin ada wacana kita harus mengkombin dulu itu kita cari benang merahnya dan mengkombin antara Purpilas dan Umar. Jadi seperti kemarin usulan Korin juga, modul kita kan dibilang kalau mau jadi ngikutin ada indikator. Kalau kita kayak waktu kemarin modul kita tuh kayak matematika, misalnya kan ada penghitungan ya. Dan kita kan kemarin bikin kebun itu. Nah, itu dimasukkan kayak indikator KD matematika begitu. Kemarin usulan sekolah begitu. Ya impornya. Jadi kayaknya jadi kelas 6 ini sama dengan kelas 3 gitu. Artinya kan kita berhubungan. Jadi mungkin mereka menggabungkan antara kelas dan sama. Walaupun nanti ya arahnya kan ke sana, ke karakter. Mungkin begitu. Pemahaman saya sekarang. Kalau ya sih sebenarnya yang diusulkan sama Bu Laura itu betul, karena kan kemarin memang kita itu di awal itu kan contoh ya, dari kelas 6 kan cuma ambil 1 SPDP itu kan, kemarin itu dijelaskan juga bahwa sebenarnya itu kita bisa combine, karena kan di K13 itu dia mencakup di K13 itu mencakup beberapa mata pelajaran. Nah, makanya kita harus combine, termasuk jadi pemahaman kami itu termasuk di dalam aspek penilaian. Jadi yang kami buat ini adalah betul-betul murni yang untuk K13. Tetapi setelah Pak Hartono memberi masukan, itu saya menjadi paham bahwa ini memang tidak penting, karena kan kita kan sudah ada ini nih, berkebinekaan global,
yang dijelaskan sama Pak Hartono itu juga saya nangkapnya, oh berarti dari menurut yang dipahami itu K13 itu dikombain seperti kumar kultural merdeka itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu diuangkan karena tadi seperti rancu, ya saya menerima yang Laura kasih tahu tadi itu kan kita masukannya di K13. Padahal kan kita di sini kan kita itu seolah-olah di bawah sudah masuk ke setengahnya si kurikulum merdeka. Itu kalau yang saya pahami seperti itu. Itu gimana? Ya, izin menanggapi. Oke, jadi sebenarnya gini, menarik di sekolah kita gitu ya, dimana K13 itu kita combine dengan kurma gitu ya, karena memang kedepannya kan wacananya 1-6 kurma semua. Nah, di sini kita tidak menghilangkan ciri khasnya K13. Sayang kalau hanya yang diukur hanya sikap untuk K13. Memang penilaian sikap itu ada ya. Di K13 itu kan kita kan ini bicara K13 ya, karena kan kelas 3, kelas 6 itu masih kurikulum dari K13. Di situ ada penilaian sikap, ya kan, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Dan project yang namanya project bukan P5 ya, yang namanya project itu kan bisa terintegrasi 3 penilaian dan pembelajaran itu, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di K13 kalau hanya penilaian sikap saja yang diambil, tetap berdasarkan dimensi karena kita memang patokannya ke P5, itu sayang, ya kan? Nanti kalau penilaiannya cuma si sikapnya doang yang dimasukin input ke penilaian di rapor sikap. Padahal sebenarnya dengan waktu yang bersamaan kita bisa mengambil penilaian pengetahuan juga keterampilan terkait dengan K13 yang dibukukan oleh kurikulum 2013 di Blue Kota Mas. Makanya terintegrasi lah kemarin, ada bahasa, ada lagi masuk SBDP-nya, jadi kan masuk PKN-nya terkait dengan pengetahuan tarian daerahnya, gitu kan. Itu bisa masuk tuh penilaian di situ. Pembelajaran ada nggak? Ada, ya kan? Pembelajaran kan belajar tentang pengetahuan tarian daerah yang dimodif dengan tadi tari kreasi, gitu kan. Terus keterampilannya ada nggak? Ada SBDP. Terus bahasa Indonesia buat laporan ada nggak? Ada. Kan sayang. Artinya project ini yang sebenarnya K13 itu dalam satu project bisa input ketiga aspek penilaian itu, gitu kan, itu nggak diambil, itu sayang. Namun ketika kita mau menginput penilaian tiga ini, kita harus punya apa sih instrumennya, kriterianya. Nah itu tadi berdasarkan dengan dimensi. Kalau kita combine dengan kurma, jadi kita lihat dengan dimensi. Benar dimasukin ke situ gotong royong, kan ada dimensi gotong royong kan, diambil di situ. Makanya itu dijadikan penilaian sikap pada saat project. Nah kemudian pada saat pengetahuannya sama tadi keterampilannya diambil dari mana? Dari KADI.
bergotong royong di situ itu kan buat sendiri. Seandainya itu diambil dari modulnya si P5 itu lebih baik. Nah, pada saat penilaian P5-nya, pada saat penilaian sikapnya, mengambillah cara seperti menilai kurma. Itu berarti kita combine nih, gitu. Nah, kemudian pada saat menilai pengetahuan dan keterampilan, ambillah seperti cara yang 13. Artinya, membuat rubrik penilaiannya itu versinya ke-13. Nah, kayak tadi yang mohon maaf yang dimana K13 yang SPDP ya, penilaian SPDP. Mohon maaf boleh diturun ya. Oke, stop. Nah, di situ pertanyaan saya muncul. Itu skor 4, 3, 2, 1 itu berdasarkan apa? Bisa ada biraga, ada apa itu semua. Ini berdasarkan apa Mbak 321? Apakah itu kreatif dalam menampilkan tari, kreasi, gairah secara berkelompok dalam gerak yang kompak? Apakah itu bisa terukur dari yang beberapa aspek dituliskan oleh Pak Thomas? Ibuin ya. Kita belajar. Kayaknya itu penelitian kalau ujian praktek itu. Iya, artinya dibutuhkan ini. Kita membutuhkan rubrik untuk menetapkan 4, 3, 2, 1-nya itu apa gitu loh. Itu udah baik. Berangkatnya dari sini Bu yang ini. Nah, kalau dari situ apakah bisa? Kan yang mungkin lebih mengetahui boleh dong apa sama. Dari yang praktek sebetulnya sudah ada nih instrumennya ya. Kalau yang pertama yang nilai 4 berarti dia kompak semua gerakannya. Yang nilainya 3 dia sudah kompak tetapi masih ada satu gerakan yang tidak kompak berarti dia punya satu kesalahan. Yang ketiga yang nilainya 3 yang nilainya berapa? Saya 2 ya. 2 berarti dia ada gerakan yang 2 ini berarti kreatifnya ya. 2 yang gerakan masih sedang kompak nih. Kalau kesalahan lagi kasihan anak ya berarti ya. Nah yang ini berarti yang nilainya 1 berarti memang dia istilahnya nah itu kira-kiranya seperti ini ya kalau ini jangan dipakai lagi jawab dia baru jawab apa namanya sudah ditulis di atas nggak masalah gitu ya. Bisa sih nggak apa-apa yang nilainya berapa tapi kan nanti punya akumulasi. Jadi kalau menurut saya sebetulnya justru saya di sini sudah bagus ya. Justru saya mau berbagi dengan global itu ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya. Nilainya berarti punya nilai tuh. Punya nilai lagi gotong royong, punya nilai pengetahuan, punya nilai sikap, punya nilai keterampilan. Kreatifnya juga sama ya. Juga sama, ada pengetahuannya dapet, sikapnya dapet, keterampilannya juga dapet. Jadi kan ini istilahnya malah dapat nilai 3 mata pelajaran dalam beberapa poin malah beberapa nilai yang bisa diambil. Jadi ini namanya proyek intra ya kalau seperti ini. Kalau tadi kali itu kan proyek profil ya, kalau ini proyek intra. Jadi sebetulnya ini punya keuntungan banyak dengan 22 jam ya, 22 jam tadi ya, 22 jam. Ini punya nilai beberapa, ini hanya akan menambahkan untuk tadi yang tadi untuk PKN menganalisis gitu ya. Enggak tadi naiknya kan nah ini. Nah yang PKN ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini guru kelas 6 bisa menilai pengetahuannya, bisa nilai sikapnya, bisa nilai keterampilannya. 3 nilai yang didapat. Ya, menurut saya bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan ini juga dapat nilainya. Ya, terus yang memahami penampilan tari kreasi daerah dapat juga itunya nilainya. Bisa nilai 3 nilai sikapnya, tadi ada sudah ada ya rubriknya ya. Ini tambah pengetahuannya apa gitu ya. Itu dapat nilainya malah lebih bagus dengan 22 jam komplit dapatnya semuanya. Nah, jadi kalau menurut saya nggak usah dihapus. Malah saya mengharapkan 3 yang tadi itu semuanya punya aspek yang dapat 3 aspek itu tadi. Gitu.
dijelaskan karena kan udah semua anak-anak tahu gitu. Ini termasuk di dalam pembelajaran bimbing itu. Jadi harus sesuai. Ya, terima kasih untuk Korin Ahad, Bu Laura yang tadi juga sempat kasih masukan. Jadi sebenarnya ini kan tahap 13 dengan jadi ini kan kita dengan diskusi seperti ini kan kita menjadi semakin banyak tahu ya, bukan berarti kita saling menyalahkan atau saling menunjukkan kebetulan atau lain sebagainya. Dengan seperti ini kan kita semakin berdiskusi, kita semakin tahu. Memang awalnya sih kami memang agak merasa kayak bingung, tetapi searching lihat contoh-contoh orang yang dari internet, tapi akhirnya seolah-olah diramu sendiri. Jadi hasilnya seperti ini ya, dan ada memang banyak perbaikan sih yang disarankan di Korin seperti ini. Memang setelah kalau tidak dikomentarikan pasti kita tahu nih, tapi kan dengan dikomentari ini kan saya lagi jadi paham bahwa ternyata memang dengan rubrik yang dibuat di atas memang tidak sinkron, karena kan di sini kan banyak sekali ya. Jadi kalau kita wiraga itu apa dirasakan umur itu kan dia butuh deskripsinya kan ya, K13 kan di deskripsi rubrik itu kan harus jelas ya, harus jelas. Jadi nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi, makanya saya tanda-tanda ini mudah-mudahan depannya semakin. Terima kasih kita kan yang punya modul project kelas 3 dan kelas 6 ya, semuanya istilahnya semuanya berpartisipasi gitu ya, karena kasihan juga nanti kalau kelas 3 dan kelas 6 tidak mengalami kurikulum merdeka ya, karena kan ini yang kelas 6 ini berarti akan mengalami di SMP ya. Nah mungkin dengan adanya modul project ini, dengan adanya project di kelas 6 dan kelas 3 ini, jadi kalau kelas 3 masih ada harapan di kelas 4 ya. Kalau ini berarti dia akan mempunyai pengalaman baru di SMP. Nah ini suatu hal yang luar biasa untuk teman-teman kita, ternyata bisa ya dari salah satu ya untuk menyusun project dalam jangka waktu 2 minggu, 3 minggu ternyata kelar ya. Ini memungkinkan bahwa siapa yang punya kemauan berarti insya Allah jalan dan insya Allah selesai ya. Terima kasih semuanya untuk paparan dari project dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Mudah-mudahan ini dalam 1 minggu ini dirapikan projectnya. Nah ini karena sudah walaupun belum dilaksanakan, tapi saya mau project Bapak dan Ibu sudah masuk di lampiran kurikulum saya gitu ya. Jadi dalam waktu seminggu ini silakan teman-teman semuanya yang mau diperbaiki lagi diperbaiki, yang merasa sudah saya sudah, nanti perbaikannya sambil berjalan nggak apa-apa. Ini tetap nanti tolong dijadikan suatu itu ya file ya Bu Rosi ya. Jadi langsung di Canva aja biar bagus. Jadi kalau seandainya pelaksanaan P5 ini saya sudah memegang modulnya. Jadi kalau seandainya ada yang menanyakan Telesong 1 sudah siap belum dengan ini. Walaupun nanti di tengah perjalanan ada perubahan-perubahan, itu boleh nanti dilaksanakan perubahan-perubahan atau penambahan ya. Jadi 1 minggu ya, 1 minggu selesai. Yang kelas 1 udah selesai kali ya, kelas 2 udah selesai, yang udah duluan presentasi udah selesai gitu ya. Nanti kirim ke saya, biar saya kirim ke Bu Rosi deh, nanti Bu Rosi yang jadikan satu file biar oh ini loh P5 PDN 01 untuk semester 1 sudah selesai. Kalaupun nanti Bu ada perubahan akan diperbaiki ataupun diserahkan kembali setelah proyek itu selesai. Jadi proyek selesai semuanya juga sudah rapi ya. Terima kasih untuk semangat teman-teman semuanya, sudah berminggu-minggu berlelah-lelah, tapi nanti pas pelaksanaannya kan enak ya, tinggal merubah sedikit demi sedikit yang belum rapi saya rapikan gitu, saya penambahan gitu. Ini buat saya luar biasa ya. Mudah-mudahan pelaksanaan P5 berjalan dengan lancar. Jadi setelah ini Bu Rosi silakan susun kalau seandainya teman-teman mau sosialisasi ke orang tua murid ya. Jadi kalau ini silakan bikin ini di
jelaskan ke orang tua murid. Tidak harus saya, boleh seperti tadi per kelas gitu, per jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Silakan nanti diundang orang tua murid agar mereka saya ikut ngomong tapi saya hanya sambutan aja, nanti selebihnya Bapak dan Ibu yang menjelaskan ya. Ini caranya belajar, dari belajar di depan teman-teman nanti akan menyampaikan di orang tua ya. Nanti akan berkembang lagi di luar sana. Karena kita sudah dituntut harus ada pengibasan karena kita merupakan sekolah penggerak. Nah, untuk besok ya, besok semuanya mohon bawa laptop ya. Kita sama-sama, kita mau pisah-pisah belajarnya di sini. Siapa yang sudah dapat sertifikat tentang ini, siapa yang dapat sertifikat dari PFM tentang ini gitu. Nanti kita berkumpul jadi satu dulu. Nanti siapa yang mau, saya mau bikin disiplin positif, saya mau bikin tentang kurikulum, mengapa kurikulum berubah, saya bikin mau tentang apa gitu ya. Nanti kita akan, saya udah dapat tuh sertifikatnya. Jadi intinya setelah saya pelajari, saya penasaran teman saya bisa dapat 12 sertifikat, terus saya kok nggak bisa satu pun. Saya penasaran yang minta ampun. Saya buka contoh-contoh dari aksi nyata yang sudah berhasil dapat sertifikat. Saya buka satu persatu. Oh ternyata intinya satu ada teori atau PTT-nya itu disampaikan teorinya. Ya setelah teorinya dokumentasinya ada umpan baliknya. Nah dokumentasi kan foto-foto tadi ya. Umpan baliknya dari siswa bisa, dari teman-teman juga bisa. Dan umpan baliknya itu masukin ke PPT-nya. Ada fotonya, ada ininya, ada fotonya, ada umpan baliknya. Nah, setelah dapat sertifikat, besok sertifikatnya tolong dikumpulkan, ya. Mau diupload di Dapodik, itu biar ngeling lagi. Mudah-mudahan tahun depan nilai rapor pendidikannya naik lagi, ya. Untuk besok kita kumpul lagi sini ya. Semuanya bawa laptop, kita sama-sama belajar. Itu saja ya mungkin hari ini Bu Rosi ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan nggak bosen diajak berkumpul setiap hari saya di sini ya. Karena ini nambah ilmu ya, nambah ilmu, nambah pintar tentunya ya. Saya yakin semuanya tidak ada orang yang dasarnya buruk pasti bisa ngomong ya. Semuanya harus bisa ya. Terima kasih. Sudah jam 3:10. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.